Penjelasan Gereja Katolik bahwa keselamatan adalah anugerah Allah yang ditawarkan kepada semua orang, namun membutuhkan tanggapan aktif, ketaatan, dan ketekunan iman manusia hingga akhir hidup. Gereja Katolik menolak paham bahwa keselamatan sudah dijamin secara otomatis, once saved, always saved. Manusia memiliki kehendak bebas untuk menerima atau menolak rahmat Allah. Matius 22 ayat 14, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Makna panggilan, Allah mengundang semua orang tanpa terkecuali untuk masuk ke dalam kerajaan surga, perjamuan keselamatan. Yang dipilih, bukanlah orang yang dipilih secara sewenang-wenang oleh Allah sejak awal tanpa peduli perbuatan mereka. Yang dipilih adalah mereka yang mengenakan pakaian pesta, yaitu rahmat pengampunan, pertobatan, iman yang hidup, dan perbuatan kasih yang nyata. Banyak yang mendengar panggilan Allah, tetapi sedikit yang sungguh-sungguh hidup pantas sesuai panggilan itu sampai akhir. Matius 7 ayat 21-22, bukan setiap orang yang berseru kepadaku. Makna, ketaatan, pengenalan akan Tuhan tidak cukup hanya dengan kata-kata manis, berseru, Tuhan, Tuhan, atau bahkan melakukan mukjizat dalam namanya. Dengarkan pengajaran Romo Cafe. Ya, kita ke Reski dulu. Ya. Silakan. Selamat malam, Romo. Shalom. Yo, Reski silakan. Ya, saya dari Keuskupan Agung Merauke, Papua, Romo. Oh, yang kau belum tidur ya? Sudah mau jam 1. Jam 1, Romo. Iya. Yo, silakan. Mau tanya ini, Romo, mengenai apa? Injil Matius 22:14. Silakan. Friska, engkau masih di sini? Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Apa menjadi pertanyaan? Maksudnya, kemarin itu kadang kita berdebat juga. Maksudnya saya biasa kadang menjelaskan untuk saudara-saudara yang berbeda pemahaman dengan kita Katolik ini. Tetapi ini menjadi dasar juga untuk mereka bahwa mengatakan di situ kan ada tertulis bahwa banyak yang terpanggil tapi sedikit yang terpilih begitu, Romo. Jadi sebenarnya arah dari firman yang dibacakan tadi ini arahnya sebetulnya untuk kemana, Romo? Matius 7:21. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Engkau bisa mengerti? Kau bilang kau Kristen tapi tidak melakukan kehendak Allah, tidak guna. Sampai nabi-nabi palsu ayat 22 teriak, kami menyembuhkan, kami bernubuat. Yesus bilangnya dari hadapan. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Yesus bilang, barang siapa makan tubuhku dan minum darahku, banyak orang pergi tidak mau, atau pergi, atau tidak pergi. Contoh nih, kita ambil contoh nih. Yesus bilang, makan tubuhnya, minum darahnya. Nanti ada yang pergi. Contoh, kita ambil satu sampel kecil. Contoh, langsung contoh nyata.
Yohanes 6 ayat 52. Yohanes 6 ayat 52. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka 66. Mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut Dia. Karena itu, belajarlah setia dan bertahan. Matius 10 ayat 22. Matius 10 ayat 22. Dan kamu akan dibenci semua orang oleh karena namaku, tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Matius 24 ayat 13. Matius 24 ayat 13. Pernyataan sama yang barusan kita baca dalam Matius 10. Tapi Matius yang sama yang engkau ambil tadi, omong yang sama. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya akan selamat. Karena itu kita omong di sini tentang kesetiaan. Akar ketidaksetiaan adalah akar dari semua perpecahan. Apa yang kau buat, apa yang saya buat, apa yang kita buat, Filipi 2:12, kerjakanlah keselamatanmu. Kamu jangan pikir yang kasih kau enak-enak, sudah dibaptis, kau sudah selamat. Sudah ini, kau tidak walaupun kau 1000 kali berdosa. Kerjakanlah keselamatanmu. Filipi 2:12. Filipi 2 ayat 12. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang, waktu aku tidak hadir. Karena itu selama masih diberikan kesempatan untuk bertobat, bertobatlah. Sampai Paulus yang dalam surat-suratnya digunakan oleh para dobel predestinasi seperti Calvinis, Protestantisme yang lain, hanya menyebut namamu, sudah selamat, tidak penting berdosa. 2 Timotius 2 ayat ke-25. 2 Timotius 2 ayat 25. Mungkin Tuhan masih memberikan kesempatan untuk bertobat. Dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Sebab mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Kenal kebenaran. Dan Masuk melalui pintu yang sempit. Engkau mau masuk lewat pintu yang mana? Pace, mau masuk pintu yang mana yang kau mau masuk? Pintu yang sempit, Rom. Suka-suka Suka-suka masuk. Enak sekali Ini nih, sebentar ya teman-teman, eksegesis pintu yang sempit, bagus sekali. Kalian bisa lihat? Atau cahaya terlalu keras? Anatomi pintu yang sempit membongkar Matius 7 melalui lensa etimologi sejarah dan teologi biblis. Kajian eksegesis. Di dalam Matius 7, 13-14 sebelum ayat 15 dia omong tentang nabi palsu. Masuklah melalui pintu yang sempit itu karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kebinasan. Semacam arah paradoks dan kontradiksi. Masuk melalui pintu yang sempit karena lebarlah pintu dan luaslah jalan. Wow, kenapa pintu sempit? Dan banyak orang masuk melaluinya karena sempitlah pintu dan sesaklah jalan yang menuju kepada kehidupan. Dan sedikit orang yang mendapatinya. Di sini pukulan terberat untuk dobel predestinasi Calvinis. Mereka katakan bahwa mereka telah ditetapkan untuk selamat. Di sini berjuang masuk melalui pintu yang sempit. Di situ ada kontradiksi dengan
Injil atau tidak dari pemahaman Calvinis bahwa mereka telah ditetapkan untuk selamat, saudaraku? Ada Halo. Ada pertentangan atau tidak ada pertentangan secara biblis? Sedangkan di Matius 7, 13-14 omong tentang masuk melalui pintu yang sempit. Tetapi Calvinis bilang mereka telah dipilih dari mulanya. Di sini Yesus bilang masuk melalui pintu yang sempit. Ini jadi persoalan besar. Asumsi modern, pintu sempit hanyalah metafora untuk berbuat baik atau seperangkat aturan moral yang ketat dan yang membosankan. Realitas eksegetis, teks ini bukan tentang moralisme dangkal. Ini adalah kerangka utama tentang krisis eksistensial, pengorbanan radikal, dan kristologi. Dimensi etimologi, arsitektur akar kata, makna asli dari sebuah teks sering kali tersembunyi di bawah lapisan terjemahan. Kita mulai dengan membongkar fondasi linguistik Yunani pada abad pertama. Definisi harafiah, stenos, ukuran yang kecil, ruangan yang terbatas tidak cukup untuk dilewati banyak orang sekaligus. Maka engkau tadi bilang, banyak yang dipanggil tapi sedikit yang dipilih. Orang tidak mau masuk melalui pintu yang sempit. Resonansi emosional, metaforis, ditekan dari berbagai sisi. Akar kata ini berhubungan erat dengan telipsis, tribulasi, penderitaan, tekanan berat. Pintu ini sempit bukan karena Tuhan pelit dengan ruang, tetapi karena jalan ini secara inheren menekan dan melucuti segala sesuatu yang berlebihan. Karena itu pintu sempit ini yang kita namanya pintu lubang jarum itu. Ketika unta mau masuk lewat situ, maka dia harus menanggalkan semua yang dia muat. Tidak bawa apa-apa sampai koruptor yang paling kaya, sampai presiden yang paling kaya, gubernur yang paling kaya, yang sampai dengan orang kaya di dunia ini. Waktu dia mati dia hanya butuh 1,5 meter hanya untuk kasih isi, dia peti mati, selesai, tidak bawa banyak. Dimensi 2, konteks sejarah. Realitas di balik teks, kata-kata Yesus tidak diucapkan di ruang hampa. Pendengar abad ke-1 memahami gerbang dan jalan bukan sebagai konsep abstrak, melainkan realitas arsitektur militer dan sivil sehari-hari. Ketika pintu utama, gerbang utama ditutup, maka disinilah yang digunakan adalah pintu lubang jarum atau mata jarum demi kebutuhan militer, demi keamanan dan security. Fungsi utama dari gerbang utama lebar, akses utama kereta, kuda, pasukan militer dan pedagang besar, unta dan lain sebagainya. Karakter tidak membutuhkan penyesuaian. Anda bisa masuk dengan segala kebesaran pasukan dan beban komersial Anda. Tetapi ketika pintu utama ditutup, maka pintu kecil ini yang dinamakan pintu mata jarum. Fungsi gerbang malam atau akses pejalan kaki individu saat gerbang utama ditutup untuk keamanan. Karakter memaksa pelintas untuk turun dari tunggangan. Anda wajib menanggalkan bagasi dan senjata untuk bisa memasuki satu persatu. Ingat, karena itu engkau tidak bawa banyak, tidak bisa bawa apa-apa. Sindrom bagasi besar. Di abad sekarang, bagi pendengar abad pertama, metafora Yesus sangat jelas. Gerbang lebar adalah jalan kekaisaran. Mudah diakses, penuh kompromi, penuh akomodasi, keleluasan, otonomi, dan kekuasaan manusia. Gerbang sempit membutuhkan demilitarisasi ego. Artinya engkau harus tanggalkan semua. Tidak mungkin melewati gerbang postern sambil membawa bagasi pembenaran diri ala kaum Farisi. Itu adalah jalan kerentanan, sangat rentan, rapuh, absolut. Dimensi ketiga, teologi biblis, kanon dan kristologi. Sejarah dan etimologi hanyalah kerangka untuk menemukan nyawa dari metafora ini. Kita harus meletakkannya dalam tradisi panjang kitab suci dan klaim radikal Yesus tentang dirinya sendiri. Akulah apa? Oke, kita lihat akar perjanjian. Akar perjanjian lama, paradigma jalan lebar, Mazmur 1, jalan orang fasik yang binasa. Jalan lebar bagi pemazmur adalah jarang orang fasik.
Mazmur 1 yang mengatakan paradigma jalan sempit, jalan orang benar yang dikenal Allah. Karakter jalan di dalam jalan lebar, otonom, memanjakan ego, minim gesekan moral. Di dalam jalan sempit ada ketaatan radikal, penyangkalan diri, penuh rintangan atau stenos. Profil pelintas, mayoritas kolektif, banyak orang mengikuti arus budaya. Sedangkan di dalam jalan sempit, individu minoritas, sedikit orang berjalan melawan arus. Destinasi akhir di jalan lebar adalah kehancuran atau yang nama apoleia. Sedangkan jalan sempit, destinasi final atau telos akhir adalah kehidupan kekal bersama dengan Allah. Pintu itu adalah sebuah pribadi. Akulah pintu, kata Yesus. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Yohanes 10 ayat 9. Yesus tidak sekedar menunjuk ke arah pintu yang sempit dalam teologi perjanjian baru. Ia adalah pintu itu sendiri. Tetapi untuk masuk melalui dia, ingat, sangkal dirimu, pikul salibmu dan ikutilah aku. Bukan main-main karakter di sini. Kesempitan ini bersifat eksklusif secara teologis hanya melalui Kristus, namun inklusif bagi siapa saja dari latar belakang apapun yang mau menanggalkan otonomi dirinya. Begitu teman-teman ya. Supaya jangan berarti punya 3 sintesis penting sekali: etimologi, sejarah dan konteks pada zaman itu abad pertama, dan teologi dan makna. Memasuki pintu yang sempit bukanlah tentang seberapa keras kita berusaha, melainkan tentang seberapa banyak kita bersedia melepaskan. Karena itu banyak yang dipilih, banyak yang dipanggil, sedikit yang dipilih. Beranikah engkau menyangkal dirimu? Pikul salibmu dan ikutilah aku. Terima kasih untuk pertanyaannya, oke? Rizky. Baik Romo, terima kasih juga. Karena itu biasa untuk jadi dasaran juga kenapa bisa terjadi banyak denominasi itu jadi salah satu acuan untuk mereka, begitu Romo. Denominasi itu terjadi karena Roma 16 ayat 17-18. Engkau mau tahu, Santo Paulus omong tentang akar dari perpecahan. Roma 16 ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Tahan dulu. Kalau bertentangan dengan pengajaran apostolik, mereka terima dari Yesus, setia dijaga oleh gereja, maka menimbulkan perpecahan. Mereka yang menimbulkan perpecahan ini, Santo Paulus bilang jangan ikuti mereka. Baca kembali ayat 17. Tetapi aku menasihatkan kamu saudara-saudara, supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu, hindarilah mereka. Yang pertama, doktrin, ajaran yang mengajar buat perpecahan. Yang kedua, perpecahan timbul karena apa? Ayat 18. Sebab orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri. Dan dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang-orang yang tulus hatinya. Dan meminjam alasan perpecahan dari pendeta Mel Atok itu karena setan. Ricky, engkau bisa mengerti. Jangan pakai ayat yang tadi untuk sedikit yang dipilih, banyak yang dipanggil. Jangan repot. Akar dari perpecahan itu di sini. Yang pertama doktrin, yang kedua karena perut. Baik Romo, ya betul. Mereka cari pembenaran. Hanya mereka yang mengatakan seperti itu. Tidak usah ikut mereka ya, Ricky. Ya, Romo. Terima kasih Romo semua ya.
Saya sampai sekarang masih tunggu Deki Ngadas, Efrasoru mengkanter pernyataannya si Deki Ngadas, si Mel Atok bahwa perpecahan dalam Protestan itu karena setan. Itu saya belum, tapi mereka serang Roma Patris, serang pernyataan-pernyataan saya buat. Tetapi coba saya mau lihat satu pendeta yang berani mengatakan Mel Atok mengatakan bahwa denominasi lahir karena dosa dan setan. Itu yang saya butuh. Kalian sudah temukan fiti dari Deki Ngadas, Efrasoru tentang Mel Atok bilang perpecahan karena setan? Sudah kan? Belum. Nah, berarti tunggu, mereka atur dulu, mereka buat sinode buat konsili antara mereka dulu. Clearkan perpecahan karena dosa atau perpecahan karena apa? Seru tuh, konsili denominasi proti. Lagi jalan-jalan di New York, Mel Atoknya. Satu titik repot dengan itu, urusan pribadi. Tapi jangan bilang karena Tuhan berkat saya, kau jangan tipu-tipu. Tuhan bilang kau pergi membanggakan, pergi menderita, pergi pikul salib. Itu yang Tuhan suruh. Oi, Johanna bilang ini karena iblis tidak bisa menyerang sesama iblis. Tidak. Engkau punya alasan. Oke, silakan Cin.